Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Seperti Pohon. Dari pertumbuhan pohon, dimulai dari akar, batang, sampai buah, itu memiliki proses yang tidak mudah. Dan dari step by step tersebut, itu bisa menjadi perenungan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, suatu pohon yang bertumbuh itu harus memiliki akar yang kuat. Nah, kita sebagai umat manusia juga harus mempunyai pondasi hidup yang kuat. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan." Di sini jelas berkata bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Apa artinya? Artinya kita harus mempunyai pondasi yang kuat di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, kita tidak mempunyai iman yang kuat, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Misal, ada pengajaran A, kita terima mentah-mentah, kita lakukan. Ada pengajaran B, kita terima mentah-mentah, kita lakukan. Ada pengajaran C, kita terima mentah-mentah, kita lakukan. Sampai akhirnya di mana kita bingung. Bahkan juga di Indonesia ini kan ada 6 agama. Nah, agama mana yang benar? Agama mana yang salah? Semua agama baik, pasti itu kita jadi bingung. Dan suatu saat nanti kalau pondasi kita nggak kuat, iman kita nggak kuat, bisa juga kita pindah agama. Bisa juga kita berubah pikiran, bisa juga kita berpindah pengajaran juga kita bisa. Itu disebabkan karena kita tidak memiliki pondasi yang kuat. Jadi poin yang pertama adalah kita harus memiliki pondasi yang kuat sebagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti juga pohon, kalau akarnya nggak kuat, ya nanti ada angin sedikit, ada hujan sedikit, atau panas yang berlebihan, ya bisa mati. Atau enggak bisa layu, bisa nggak bertumbuh. Jadi poin pertama itu, kita harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Semuanya ada. Jadi apa yang harus kita lakukan ada, apa yang nggak boleh kita lakukan ada, semuanya ada lengkap di Alkitab. Jadi kita harus mempelajari Alkitab dengan seksama. Poin nomor 2 adalah, kalau kita lihat pohon, itu saat bertumbuh, dia menghasilkan batang. Lalu bertumbuh, batangnya tadinya 1 meter, naik jadi 3 meter, naik 5 meter, 10 meter, bertumbuh terus. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Kita juga mempunyai tingkatan rohani. Rohani yang mungkin masih katakanlah level 1, naik level 2, level 3. Dan ada pepatah berkata bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar juga anginnya. Nah, poin nomor 2 adalah kuat melewati segala rintangan. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Yesaya 40 ayat 29 berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Dalam kita menjalani kehidupan bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus bisa melewati berbagai rintangan yang ada. Jadi katakanlah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian di saat kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah iblis akan tinggal diam? Jawabannya tentu tidak. Apakah hidup ini akan berjalan mulus, tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa godaan, tanpa masalah, tanpa apapun, lempeng aja? Jawabannya tidak. Nggak mungkin. Pasti setiap manusia pernah mengalami masalah. Apakah masalah itu selalu menjadi hal yang negatif? Nggak juga. Justru dengan adanya masalah, kita bisa belajar melewati masalah tersebut supaya ke depannya kalau ada masalah yang sama, kita udah tahu solusinya apa. Ya begitu juga dalam pohon. Kalau misalnya pohon itu 1 meter ada angin, 3 meter. Anginnya lebih gede karena pohonnya lebih tinggi. Pohonnya 5 meter, anginnya lebih gede lagi. Pohonnya 15 meter, anginnya jauh lebih besar lagi. Begitu juga kita. Kalau kita sudah mencapai tingkatan rohani yang lebih tinggi, otomatis setiap rintangan, tantangan, godaan dari iblis jauh lebih kuat lagi, jauh lebih susah lagi, jauh lebih sulit lagi. Tapi kita harus tetap bisa melewatinya. Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Di ayat yang lain juga berkata bahwa segala apapun yang kita dapatkan, segala masalah yang ada, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita.
Dan Tuhan juga menyertai kita untuk membantu memberikan solusi, membantu memberikan titik terang. Jadi poin yang kedua itu, kuat melewati segala rintangan. Sama seperti tadi pohon, ada angin sekencang apapun dia kuat. Poin nomor 3 atau yang menjadi tahapan terakhir dalam pertumbuhan pohon adalah berbuah. Mungkin gak semua pohon berbuah ya. Mungkin ada yang kalau buah-buahan ya berbuah, ada yang mungkin pohon itu yang dicari itu getahnya, ada yang mungkin yang dicari itu rantingnya. Pokoknya pada intinya pohon itu sampai bisa bermanfaat gitu. Ada nilai gunanya, ada nilai manfaatnya. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita harus berbuah di dalam Tuhan. Kalau kita sudah berakar, kita sudah bertumbuh kuat gitu melewati segala rintangan, yang terakhir kita harus berbuah. Kita harus berdampak bagi diri kita, bagi orang lain, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Matius 7 ayat 19 berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak berbuah, hidup begitu-begitu aja, tidak mengalami kemajuan rohani, tidak mengalami peningkatan rohani, begitu-begitu aja, dan kita nggak berbuah, ya di sini berkata pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya kalau sebagai manusia, ya saat kita nanti mati, ya kemungkinan bisa masuk ke dalam neraka jika kita tidak berbuah. Begitu juga perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah kan. Ada petani, dia mempunyai pohon ara yang tumbuh, dia datang mencari buah tapi nggak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang, tebanglah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah itu tapi nggak ada, tebanglah pohon ini. Lalu petani itu bilang, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah dia gitu. Jadi inilah 3 proses tahapan dari siklus pohon yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus memiliki pondasi yang kuat seperti pohon, punya akar yang kuat. Yang kedua, kita harus melewati segala rintangan yang ada seperti pohon. Yang semakin tinggi anginnya semakin besar. Begitu juga kita, semakin tinggi tingkatan rohani kita, maka semakin besar juga rintangan godaan dari iblis. Dan step yang ketiga atau yang terakhir adalah berbuah. Seperti pohon, di mana dia sudah bertumbuh, akhirnya berbuah, mempunyai nilai manfaat, nilai guna. Begitu juga kita dalam pertumbuhan iman, kita juga harus sampai ke tahap berbuah. Gitulah kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama belajar dari ilustrasi pohon yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.